Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita kembali belajar literasi dan numerasi mata pelajaran IPS dan matematika. Selamat pagi siswa kelas 6 yang kreatif dan kompak. Bagaimana kabar kalian? Sudah siapkah buku kerja dan alat tulis kalian? Hari ini kalian akan belajar mengenai keragaman kegiatan di sekitar lingkunganmu. Sebelum memulai aktivitas belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar aktivitas hari ini bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yuk kita jawab bersama-sama. 1. Adakah petugas kebersihan di lingkungan tempat tinggalmu? Apa tugasnya? Kedua, adakah petugas keamanan di lingkungan tempat tinggal kalian? Apa tugasnya? Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang literasi dan numerasi, tema 1, subtema 2, muatan mata pelajaran IPS dan matematika dengan tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengenali perubahan dalam kegiatan sosial, budaya, dan permainan di tempat tinggal mereka, serta menyajikan perubahan tersebut secara perinci dan kritis. Kedua, dengan mengeksplorasi modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang tepat, mewakili data siswa dapat mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ayo membaca terlebih dahulu teks berikut. Judulnya, Sepatu Kets Adi. Kring-kring, dengan malas, tangan Ade meraba dan mencari tombol di belakang jam weker yang terus berdering itu. Mata Ade berkedip-kedip, mencoba terbuka lebar. Sabtu ini ada latihan voli untuk persiapan lomba. Ade sengaja menyetel jam wekernya agar bangun lebih pagi untuk bersiap-siap. Ade mencari sepatu kets yang ia letakkan di teras kemarin. Rencananya akan dibersihkan dulu. Namun, sepatu itu tidak ada di sana. Ade mencarinya di bawah kursi, di samping motor, di setiap sudut teras dan taman. Tapi tidak ada juga. Ade mulai cemas dan menanyai adiknya yang baru bangun tidur. Dia tidak tahu. Duh, kemana sepatu itu? Tiba-tiba mata Ade tertuju ke seorang pemulung yang sibuk mengorek sampah di depan rumah. Pemulung itu membawa karung besar di punggungnya. Ade mulai berpikir yang bukan-bukan. Apalagi pagar rumah terbakar sedikit. Rupanya ayah sudah menyiapkan motor untuk mengantarnya ke tempat latihan. Ayah, panggil Ade berteriak. Ayah tergopoh-gopoh keluar. Ada apa, Dek? Kok belum siap? Padahal ayah sudah siap mengantar kamu. Ade menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Ayah, bisik Ade, sepatu kets Ade hilang. Masa iya diambil pemulung itu? Ayah mendekat dan memandang Ade tidak setuju. Itu Pak Prapto, bagaimana kamu bisa menuduhnya? Apa kamu melihatnya sendiri? Menurut ayah, Pak Prapto itu orang baik. Rumahnya di kampung sebelah kompleks tempat tinggal mereka. Pak Prapto rajin memilah sampah daur ulang seperti botol plastik bekas air mineral. Sampah itu memiliki nilai ekonomi bagi Pak Prapto. Dapat dijual dan menghasilkan uang. Lihat saja, karungnya penuh kan? Siapa tahu sepatu ketsku ada di dalamnya, kata Ade kesal. Ade ingat cerita temannya tentang pemulung yang ternyata mencuri barang di rumahnya. Ade yakin sekali pemulung itu yang mengambilnya. Sepatu kets tergeletak di teras, pagar rumah terbuka sedikit. Pasti itu jadi kesempatan yang baik untuk mencuri. Cari dulu di sana. Cari ke seluruh isi rumah, suruh ayah. Meskipun pekerjaan Pak Prapto terlihat sepele, kamu tidak boleh punya prasangka begitu. Ade cemberut.
Dia melangkah masuk. Kalau sepatu itu tidak ditemukan, bagaimana latihannya nanti? Ketika Ade melintasi ruang makan, matanya menangkap sesuatu di luar jendela. Sesuatu tergantung di jemuran ibu di sana. Sepatu Kets. Sepatu selalu dibiarkan tergeletak di teras. Kemarin sore dibuat mainan si Meong, diseret-seret ke halaman sampai kotor semua kena tanah. Lain kali sepatunya langsung ditaruh di rak sepatu. Untung saja tidak dicemplungkan Meong ke got, kata ibu menasihati kebiasaan buruk Ade. Rupanya ibu sudah mencuci sepatu Kets Ade. Ade terdiam malu. Ia teringat Pak Prapto. Buru-buru Ade mengambil sebotol air minum kemasan. Dia bergegas keluar rumah, menyusul Pak Prapto yang sudah berjalan menjauhi rumahnya. Pak, seru Ade memanggil. Pak Prapto menoleh. Ade memberikan botol minum itu kepada Pak Prapto. Terima kasih ya nak. Prapto mengangguk sopan. Ade semakin malu dan tidak bisa berkata-kata. Dia memberikan minum itu sebagai permohonan maaf sudah mencurigai Pak Prapto, orang baik yang tidak pernah mengambil sepatu Kets-nya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut bersama-sama. 1. Siapa saja tokoh dalam cerita ini? Siapa tokoh utamanya? Nomor 2, apa yang diinginkan oleh tokoh utama? Ketiga, kendala apa yang dihadapi tokoh utama untuk mencapai keinginannya? 4, mengapa Ade mencurigai si pemulung mengambil sepatunya? Nomor 5, apa yang bisa kamu simpulkan tentang pekerjaan pemulung? Menurutmu, apakah si pemulung memainkan peran penting dalam cerita ini? Jelaskan. Nomor 7, tuliskan judul lain yang menurutmu sesuai untuk cerita ini. Nah, untuk kegiatan kita berikutnya adalah ayo berlatih. Sebelumnya, mari kita pelajari kata baru sesuai dengan definisi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sepatu Kets adalah sepatu terbuat dari kain tebal beralas karet dipakai untuk berolahraga. Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas seperti puntung rokok dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas. Daur ulang adalah pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru. Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan, menyelidiki sendiri. Sepele adalah remeh, enteng, atau tidak penting. Berikutnya, nilai ekonomis adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan. Memilah sama dengan memisah atau membagi. Nah, ini yang menjadi tugas dari anak-anak yang pertama. Istilah teka-teki silang di bawah ini dengan kosakata yang baru kamu pelajari. Bagian yang menurun, pertanyaan yang pertama, anggapan yang tidak baik pada orang lain. Kedua, seorang yang memungut sampah daur ulang dan menjualnya. 3, barang bekas yang diproses untuk dimanfaatkan kembali.
4. Kelompok perumahan rakyat. 5. Tidak penting. 6. Nilai suatu barang atau jasa untuk menghasilkan. Yang mendatar. Nomor 7. Sepatu yang biasa dipakai untuk berolahraga. 8. Menyortir. Silahkan diisikan jawaban-jawaban tersebut pada kotak teka-teki silang berikut, seperti yang tampak pada gambar. Anak-anak bisa membuatnya kotak teka-teki tersebut pada buku tulis anak-anak. Berikutnya, kita masuk pembelajaran numerasi. Perhatikan gambar berikut. Berapa banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kotak kaca sampai penuh? Sekarang, ayo kita menyimak. Pernahkah kalian mengikuti Dharma Wisata? Jika pernah, kalian pasti tahu ada iuran tertentu yang harus kamu bayarkan untuk mengikuti Dharma Wisata. Nah, sekolah tentunya mempertimbangkan iuran ini dengan hati-hati. Jika terlalu mahal, banyak siswa yang tidak mampu membayar. Tapi, jika terlalu murah, kemungkinan tidak akan cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran Dharma Wisata. Salah satu pengeluaran yang paling penting selama Dharma Wisata adalah bahan bakar. Kenapa bahan bakar sangat penting? Karena kendaraan tidak bisa berjalan tanpa bahan bakar dan biaya yang diperlukan cukup besar. Untuk itu, biaya yang diperlukan untuk bahan bakar harus ditentukan dengan seksama. Sebagai contoh, SD 2 Yogyakarta akan mengadakan Dharma Wisata. Bus pariwisata yang digunakan SD 2 Yogyakarta menghabiskan 4 liter solar per 10 km. Tempat wisata yang dituju adalah berbagai tempat wisata di Jawa Timur, yaitu Taman Rekreasi Batu Naik Spektakuler atau BNS, Museum Jatimpak 3, Museum Angkut, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Total jarak yang ditempuh adalah 378 km. Dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, rombongan akan langsung pulang ke Yogyakarta. Jarak yang ditempuh adalah 412 km. Dengan matematika, kita bisa menghitung bahwa total jarak yang ditempuh adalah 790 km. Banyak solar yang diperlukan adalah 4 kali 79 sama dengan 316 liter. Jika harga solar per liter adalah Rp5.150, maka biaya yang diperlukan untuk membeli bahan bakar adalah Rp5.150 kali 316. Hasilnya Rp1.627.400. Jadi, besar iuran yang ditentukan tentu harus bisa mencukupi biaya bahan bakar tersebut. Matematika berguna untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Sekarang, ayo kita membaca. Di eksplorasi ini, tempat umum apa yang ada di sekitarmu yang pernah kamu kunjungi? Ayo, ceritakan sedikit pengalamanmu. Nomor 1. Ayo, perhatikan reklame Dharma Wisata SD Santa Maria Tuban berikut. Informasi apakah yang tidak terdapat pada reklame di atas? A. Tanggal keberangkatan. B. Fasilitas yang disediakan. C.
lama perjalanan. Salah satu tempat wisata yang akan dikunjungi SD Santa Maria Tuban adalah museum. Museum adalah tempat mengumpulkan, merawat, dan menyajikan warisan budaya masyarakat agar bisa dinikmati masyarakat umum. Museum Jatim Park 3 adalah salah satu museum yang terletak di Batu, Jawa Timur. Museum tersebut menghadirkan koleksi pengetahuan tentang alam. Di Museum Jatim Park, siswa harus diberi pengarahan di bus sebelum masuk ke museum. Gambar tersebut adalah kerumunan siswa dari berbagai sekolah di sekitar busnya masing-masing. Bisa dilihat dari atas. Yang kedua, berapa banyak siswa masing-masing sekolah? Hitunglah dan nyatakan dalam tabel, kemudian tuliskan di buku kerja kalian. Yang nomor 3, setiap sekolah banyak siswanya berbeda-beda. Jika kalian harus memilih satu bilangan saja yang bisa mewakili semua banyak yang berbeda tersebut, bilangan apakah itu? Yang keempat, sesampainya di dalam museum, ternyata sudah ada antrean di depan semua loket tiket. Tabel di samping menunjukkan banyak pengunjung pada masing-masing loket. Tugas anak-anak, sajikan data dalam tabel tersebut dalam dot plot, seperti contoh yang ditunjukkan di halaman berikutnya. Bilangan pada sumbu mendatar menunjukkan nomor loket. Gambarlah noktah atau titik di atas masing-masing bilangan sebanyak jumlah pengunjung di loket tersebut. Loket 3 atau loket nomor 3 sudah dikerjakan sebagai contoh. Seperti tampak pada gambar, setiap loket banyak pengunjungnya berbeda-beda. Coba tentukan suatu bilangan yang mewakili banyak pengunjung di setiap loket. Setiap loket banyak pengunjungnya berbeda-beda. Coba tentukan suatu bilangan yang mewakili banyak pengunjung di setiap loket. Berikutnya, kalian bisa menentukan bilangan yang mewakili dengan cara meratakan banyak pengunjung di setiap loket. Agar setiap loket banyak pengunjungnya, rata dan beban kerja setiap loket sama. Harusnya ada berapa banyak pengunjung di setiap loket? Jelaskan caramu memperolehnya. Kemudian, coba gunakan operasi matematika untuk memperoleh banyak pengunjung rata-rata di setiap loket. Jelaskan langkah-langkah yang kamu lakukan di buku kerjamu. Nilai rata-rata yang kamu hitung disebut mean. Kita bisa menggunakan mean untuk menentukan suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data. Untuk menghitung mean, kita bisa menjumlahkan data, kemudian membaginya dengan banyak data. Seperti yang tampak pada layar, mean sama dengan data ke-1 atau X1 ditambah data kedua atau X kedua ditambah data ketiga atau X ketiga, dan seterusnya sampai data ke N atau X ke N dibagi N atau banyak data. Sekarang, ayo berlatih. Ini yang merupakan tugas kedua dari anak-anak. Nomor 1, Denny dan teman-temannya dengan berjualan tiket konser di pos Kamling kelurahan. Ada 10 orang anak di kelas Denny. Jika hari ini masing-masing anak menjual 2, 1, 4, 10,
8, 5, 5, 9, 3, dan 6. Berapakah rata-rata banyak tiket yang dijual satu anak? Jelaskan caramu menghitungnya di buku kerjamu. Kemudian, untuk yang nomor 2, hari Minggu waktunya posyandu. Rika menemani ibunya mengajak adik balitanya ke posyandu. Di sana, berat anak-anak ditimbang. Ada 8 anak di RT tempat tinggal Rika dan beratnya sebagai berikut: 7,5, 6,2, 6, 8, 9,3, 9,1, 7, dan 6,7. Jika seorang bertanya, "Hei Rika, berapa sih rata-rata berat balita di RT tempat tinggalmu?" Apa yang harus dijawab Rika? Jelaskan. Nah, itu tadi tugas kedua untuk anak-anak. Silahkan ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan atau kemudian diupload di Google Classroom. Selamat mencoba ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.